Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Ulfatul Zulfi Effendi. Saya dari kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan dari Horizon University Indonesia. Nah, di sini saya akan berbagi tentang informasi penting, yakni tentang penyakit jantung koroner atau biasanya disebut dengan PJK. Pasti kalian sering dengar dong, apa sih tentang penyakit jantung koroner atau PJK ini? Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, kenapa sih penyakit jantung koroner ini begitu penting? Dan bagaimana kita bisa mencegahnya? Video ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan wawasan yang mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika kita berbicara tentang penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner suatu kondisi yang dapat mengancam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan PJK. PJK atau penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah yang menyuplai jantung dengan oksigen dan nutrisi mengalami penyumbatan atau penyempitan. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk serangan jantung yang dapat mengancam nyawa. Seiring gaya hidup modern dan pola makan yang kurang sehat, resiko PJK semakin meningkat. Namun, dengan pengetahuan dan tindakan pencegahan yang tepat, kita dapat melindungi jantung kita dari ancaman ini. Kini saatnya kita membahas penyebab yang dapat membawa kita menuju penyakit jantung koroner. Nah, yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah ada 3. Yang pertama yaitu usia. Perempuan baru akan mengidap PJK di usia 55 tahun ke atas, sementara pria di usia 45 tahun ke atas. Ada jarak 10 tahun antara usia pria dan perempuan, yang artinya perempuan memiliki 10 tahun waktu lebih lama terlindungi dari PJK dibandingkan pria. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Secara keseluruhan, risiko penyakit jantung koroner lebih besar pada laki-laki daripada perempuan. Perempuan relatif kebal terhadap penyakit ini sampai usia setelah menopause dan kemudian menjadi sama rentannya seperti pada laki-laki. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu riwayat keluarga. Faktor genetik dapat mempengaruhi respons sel-sel tubuh terhadap faktor luar yang mempercepat pertumbuhan plak dan kerusakan pembuluh darah. Selain faktor keturunan, penyakit resiko jantung koroner juga dapat meningkat bila ada keluarga yang memiliki resiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu faktor yang dapat diubah. Faktor yang dapat diubah ada beberapa. Yang pertama yaitu kolesterol. Kolesterol dibagi menjadi 2, yaitu LDL dan HDL. HDL ini disebut kolesterol baik, ya karena mengangkut kelebihan kolesterol jahat dari pembuluh darah kembali ke hati untuk dibuang sehingga mencegah penebalan dinding pembuluh darah. Nah, yang menyebabkan ini yaitu LDL yang disebut kolesterol jahat, karena jika kadar LDL meninggi akan menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah dan pengendapan kolesterol di arteri. Nah, faktor yang kedua yaitu hipertensi atau darah tinggi. Nah, seperti yang kita tahu, darah tinggi ini kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130/80 mmHg atau lebih. Nah, peningkatan tekanan darah ini merupakan beban yang berat untuk jantung, jadi jantung bekerja lebih keras. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu merokok. Kenapa sih merokok bisa menyebabkan terjadinya PJK atau penyakit jantung koroner? Karena merokok bisa menyebabkan terjadinya penebalan pembuluh darah sehingga tidak elastis yang menyebabkan penimbunan lemak di dalam pembuluh darah. Selain itu juga menyebabkan terjadinya penggumpalan darah yang bisa menyebabkan serangan jantung tiba-tiba jika gumpalan darah menutup pembuluh darah. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus biasanya dikenal dengan penyakit kencing manis atau penyakit gula. Nah, penyakit ini merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi. Kadar gula dalam darah yang tinggi dapat memicu kerusakan pada dinding pembuluh darah, termasuk pembuluh darah jantung, sehingga menyebabkan aliran darah ke jantung terbatas. Nah, selanjutnya yaitu obesitas. Obesitas adalah kelebihan jumlah lemak tubuh lebih dari 19% pada laki-laki dan lebih dari
21% pada perempuan. Obesitas juga dapat meningkatkan kadar kolesterol dan LDL kolesterol. Resiko PJK akan jelas meningkat bila BB mulai melebihi 20% dari BB ideal. Nah, jadi jangan lupa untuk mengecek BB ideal ya. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Kenapa sih aktivitas fisik bisa menyebabkan atau menjadi faktor resiko dari penyakit jantung koroner? Karena plak yang menumpuk di arteri koroner akibat kurang berolahraga atau beraktivitas fisik dapat menyumbat arteri jantung, sehingga mengakibatkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Selain itu, aktivitas fisik yang berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung secara drastis. Nah, selanjutnya yaitu stres. Saat tubuh sedang stres, hormon kortisol akan dilepaskan sehingga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah ini dapat menyebabkan aliran darah menjadi kurang lancar sehingga dapat menyebabkan gangguan pada fungsi jantung. Selain itu, stres juga dapat menyebabkan peradangan pada dinding pembuluh darah sehingga dapat memicu bentuknya pergumpalan darah yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Nah, selanjutnya yaitu diet dan nutrisi. Diet dan nutrisi yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Konsumsi makanan tinggi gula dan tinggi garam, serta kelebihan berat badan dan obesitas. Seperti yang kita bahas tadi, kelebihan berat badan dan obesitas dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah arteri koroner yang membentuk plak. Nah, yang terakhir yaitu alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Alkohol mengandung kalori yang tinggi dan dapat menyebabkan peningkatan berat badan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Alkohol juga dapat merusak otot jantung dan jaringan pembuluh darah. Tadi kan kita sudah membahas ya apa sih PJK itu, pengertiannya, dan apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya PJK. Sekarang kita akan membahas tentang pencegahan PJK. Pencegahan menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan jantung kita. Kita bisa mencegah penyakit jantung koroner ini dengan melaksanakan perilaku cerdik. Apa sih cerdik itu? Nah, cerdik yaitu ada singkatan, yaitu tadi C, yaitu cek kesehatan secara berkala. Banyak masyarakat Indonesia yang masih mengabaikan cek kesehatan secara berkala. Padahal langkah ini bisa membantu masyarakat mendeteksi penyakit-penyakit dalam sejak dini. Mulailah monitor tekanan darah, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, dan memperhatikan denyut nadi Anda. Jangan lupa juga untuk mengecek kadar kolesterol dan gula darah secara teratur. Nah, yang E yaitu enyahkan asap rokok. Seperti yang sudah kita bahas, rokok dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu R, rajin aktivitas fisik atau olahraga. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi guna menjaga kesehatan dan mencegah penyakit kardiovaskuler. Berolahragalah secara rutin setidaknya minimal selama 30 menit per hari sebanyak 3-5 kali per minggu. Nah, selanjutnya yaitu D, diet sehat dan seimbang. Untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner, kita harus menjaga kesehatan. Mau tak mau Anda harus rajin membaca label kemasan makanan sebelum membeli. Kurangi makanan dan minuman yang mengandung gula tersembunyi, seperti maltosa, glukosa, sukrosa, laktosa, dan sirup. Batasi konsumsi makanan dengan kandungan garam tinggi, seperti keju, buah kering, makanan kemasan, kacang asin, dan keripik kentang. Tak ketinggalan, kurangi juga pula konsumsi lemak dengan memilih makanan sumber protein seperti daging tanpa lemak, kacang kering, unggas, ikan, dan kacang polong. Kurangi konsumsi daging merah dan buang lemak di daging sebelum dimasak. Bila ingin minum susu, pilih susu rendah lemak dan hindari jeroan serta kurangi makan telur. Lalu selanjutnya I, yaitu istirahat cukup. Kemudian ada K, kelola stres. Terakhir, kurangi potensi penyakit kardiovaskuler dengan mengelola stres. Sering-seringlah rekreasi, relaksasi, dan berpikiran positif dan bercengkrama dengan orang lain. Terapkan pola hidup teratur dan rencanakan masa depan Anda sebaik-baiknya. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini untuk lebih memahami penyakit jantung koroner dan cara mencegah kesehatan jantung kita. Ingatlah bahwa kesehatan jantung adalah investasi berharga
berharga untuk kehidupan yang panjang dan bermakna. Dengan meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan tindakan preventif, kita dapat membentuk masa depan yang lebih sehat. Setiap langkah kecil menuju gaya hidup sehat membawa kita lebih dekat pada jantung yang kuat dan tahan lama. Jaga kesehatan jantung Anda dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Mari bersama-sama mewujudkan masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan jantung. Salam sehat dan sampai jumpa.